Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 12 program IPA, program IPS maupun program agama. Dalam hal ini anak-anak sesuai dengan jadwal pelajaran PPKN. Anak-anak yang mengaku adalah saya sendiri kan sudah tahu. Bab yang pertama dalam pelajaran PKN ini adalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Karena anak-anak adalah anak yang berpendidikan, mengetahui daripada pelanggaran hak, mengetahui daripada pengingkaran kewajiban, ini selalu kita laksanakan dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan orang-orang yang mengetahui daripada pelanggaran hak dan kewajiban, terutama adalah orang yang berpendidikan. Beda lagi dengan anak-anak yang di jalan, hidupnya ngawur bebas tanpa ada batas, tanpa tahu hak dan kewajiban, sakar PDW oleh urip ono dalan. Itu berbeda lagi orang yang tidak berpendidikan. Untuk itu anak-anak sekalian, dalam hal ini bab yang saya sampaikan tersebut, hakikat hak dan kewajiban warga negara. Di sini kita mengatakan, mengartikan daripada pengertian warga negara. Pertama, kita sebut sebagai negara. Unsur-unsur negara adalah ada penduduk, ada wilayah, ada yang memerintah. Yang terakhir adalah ada pengakuan daripada negara lain. Itu dikatakan suatu negara. Lah anak-anak hidup di situ, hidup di suatu negara, sehingga dikatakan sebagai warga. Nah, di dalam hal ini, karena anak-anak itu berdiam di suatu tempat, berdomisili di situ, yang tidak pernah putus dalam suatu tempat tersebut, sehingga dikatakan sebagai warga negara. Bahkan menurut undang-undang, bahkan menurut Pancasila yang ada di dalam anak-anak Indonesia. Suatu contoh lagi, anak-anak keturunannya, kelahirannya di tempat tersebut, di tempat di mana kamu berada, itu suatu dalam keluarga. Sehingga ada beberapa pendapat. Itu menurut Aristoteles, menurut undang-undang sendiri, menurut Kurniat Manto, bahkan yang lainnya, semuanya itu adalah mengartikan, mendefinisikan daripada pengertian warga negara. Sehingga anak-anak sekalian, kalau sudah kamu baca, kamu lihat di situ, karena di situ sudah anak-anak kalau sudah baca dan sudah bisa mengamati, bahkan bisa mempraktekkan daripada kehidupan kita sekalian. Bahkan sampai ada secara umum hak asasi, hak warga negara dibedakan menjadi 10 macam, 8 macam. Itu secara umum, secara pandangan seluruh manusia yang lain pun juga begitu. Contoh hak legal, hak moral, hak khusus, hak umum, sampai dengan hak sosial yang terakhir itu tolong dibaca dan diartikan, dipraktekkan yang terpenting. Anak-anakku sekalian, kalau sudah seperti itu tentang hak-hak, berikutnya tentang kewajiban. Kalau sudah hak yang kita peroleh, tentu kewajiban yang harus kita laksanakan dalam hal ini. Jadi wajib itu namanya harus, yang harus kita laksanakan sebagai warga negara. Suatu contoh, kita dalam kewajiban ini adalah di dalam kelompok ada 5 kelompok.
kewajiban mutlak, kewajiban publik dalam halaman 9 itu, kewajiban universal, kewajiban primer. Nah, itu ada diartikan sendiri. Berikutnya, dalam kewajiban-kewajiban tersebut dikemas, dianalisa dengan butir-butir Pancasila, sehingga sudah ada sasarannya pada Pancasila, baik sila 1, 2, 3 sampai dengan 5. Di situ sudah ada paparannya tersendiri. Dari paparan-paparan tersebut itu saya katakan semacam butir. Nah, dari butir Pancasila itulah merupakan kewajiban daripada anak-anak yang harus kita laksanakan sebagai warga negara. Nah, itu yang berkewajiban. Yang selanjutnya anakku sekalian, hanya sedikit yang saya sampaikan. Untuk berikutnya halaman 11, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila, saya terangkan yang akan datang. Untuk itu dilihat ada tugas dari saya halaman 17. Halaman 17 itu aktivitas kelompok yang di bawah itu. Dilihat, kerjakan sesuai perintahnya. Bentuklah kelompok yang beranggota 4. Boleh 3, boleh 4. Silakan nanti komunikasi dengan teman. Kalau kamu beranggapan, Pak, tidak boleh kumpul-kumpul ngomek loro telu wae kok, kan tidak terlalu banyak. Jadi ada 3 anak, yang 3 atau 2 anak boleh, 4 anak boleh, tidak boleh lebih daripada 4, supaya tidak kelihatan ya, daripada pandemi atau COVID-19 ini. Terus yang berikutnya, soal yang berikutnya, anak-anak disuruh mencari informasi dari sumber yang relevan, yang sesuai, yang cocok dengan mengenai implementasi hak, penjelasan atau penjabaran tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Berikutnya yang kita sesuaikan sumber-sumber tersebut pada zaman yang sekarang, bukan zaman dulu, pada zaman yang sekarang. Itu nanti kamu kerjakan baik melalui wawancara maupun kamu cari sumber yang lain, monggo silakan. Yang penting kamu bisa mengerjakan, dan kamu kerjakan dalam kertas folio bergaris, ditulis nama kelompok dan nama anggota-anggotanya itu. Tugas dari saya. Demikian anakku sekalian, tolong dikerjakan dengan baik, mudah-mudahan kamu sukses. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.